dan ke depan Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Cek. Tadi ada tulisan alo, Bunda Alo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir dan bergabung bersama kami komunitas belajar Sinarma SMP Pangdul Tuntang, yaitu tepatnya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini sepertinya banyak ikut, tidak hanya Jawa Tengah, juga Jawa ini. Mungkin saya lihat dulu di kamera atau Bapak Ibu untuk mengecek interaksi dari Bapak Ibu bisa memberikan icon raise hand ya, bisa dipilih Bapak Ibu yang dari luar Jawa siapa ya Bapak Ibu ya, silakan bisa diangkat jarinya, dipilih icon jarinya, sorry Pak, angkat jarinya. Oke, wah ini ada Bu Linda, kemudian mana lagi ini ya, wah banyak sekali nih, semuanya dari luar Jawa semua ini Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya. Ini yang bergabung ada 200 Bapak Ibu guru yang dari seluruh Indonesia. Nah, untuk kami dari SMP Pangdul Tuntang memang durasinya hanya sebentar karena ini prosesnya adalah berdiskusi, belajar bersama, dan nampaknya kalau saya meminta Bapak Ibu semua untuk men-sharingkan ada 200-an, kemungkinan selesainya tidak sampai jam 1, tapi bahkan mungkin 2 hari ya Bapak Ibu ya untuk semuanya bersharing gitu. Tapi semoga apa yang akan kami sharingkan dan akan kami bagikan Bapak Ibu berguna untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dan ini perkenankan kami dari SMP Pangdul Tuntang untuk memperkenalkan diri. Kami dari komunitas belajar Sinarma SMP Pangdul Tuntang, kami hanya berlima. Ya, satu sekolah itu gurunya hanya 5 saja. Ya, saya tadi, kemudian di sebelah saya ada Ibu Ana, kemudian ada Bu Haryani, ada Pak Budi dan Pak Adi. Nah, semuanya adalah guru mengajar di sekolah. Dan untuk komunitas Sinarma, Bapak Ibu bisa melihat di grup WA kami, di situ ada
Bapak Ibu bisa membukanya. Nah, tampilannya seperti ini. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak Teddy. Sudah Pak. Baik, terima kasih banyak. Nah, di situ ada visi, komitmen, kemudian cara join-nya, kemudian kunjungi kami di PMM-nya, SK-nya seperti apa. Lalu kalau Bapak Ibu akan berbagi filenya, silakan bisa masuk di folder ini, kemudian dibagikan saja file-filenya, pembelajarannya. Bapak Ibu bisa buka, contohnya ini ya, saya buka. Nah, di sini ada file pelatihan Supres, kemudian modul ajar diferensiasi, penyusunan soal. Silakan Bapak Ibu bisa download, atau kalau sekiranya itu berguna bagi Bapak Ibu, silakan bisa digunakan. Jangan lupa baca. Oke, saya mute dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian ini ada hasil belajar PMM, foto kegiatan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendownload sendiri untuk materinya, ada di sini. Kemudian untuk join grup WA juga ada di sini. Kalau Telegramnya, mohon maaf ini tidak aktif ya di komunitas kami. Yang aktif baru WA dan Facebook. Demikian dari kami perkenalan. Lalu kita akan mulai untuk diskusi atau belajar bersama pada hari ini. Untuk itu kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, perkenankan saya tadi untuk bisa meng-share pada hari ini, materi pada hari ini. Saya bagikan dulu sebentar. Nah, sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, ini pada hari ini topiknya sangat mungkin sudah Bapak Ibu sudah pengalaman ya, kiat sukses untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, kami dari Bapak Ibu guru mencoba untuk menginventaris apa sih permasalahannya, dan sudah di-share. Kebanyakan adalah bagaimana mengkondisikan perilaku siswa kita. Kalau untuk pembelajaran mungkin Bapak Ibu sudah bisa belajar atau mempersiapkan materinya. Sedangkan untuk karakter, bagaimana siswa berperilaku, lah ini yang perlu kita atasi, karena ini menjadi masalah dalam pembelajaran. Lalu kiat suksesnya seperti apa? Nah, sebelumnya ini menjadi pertanyaan pemantik bagi kita. Apa masalah yang kuhadapi dalam pembelajaran seminggu yang lalu? Mungkin Bapak Ibu ada masalah-masalah itu ya, baik bagaimana di materinya atau anak-anak dalam pembelajaran itu seperti apa, dinamikanya seperti apa. Lalu yang kedua, solusi apa yang sudah kudapatkan dan akan kucoba lakukan minggu depan. Nah, kalau minggu ini kan mungkin kita share bagaimana sih mencari solusinya. Nah, lalu minggu depan saya akan melakukan apa, memilih yang mana. Lalu dari mana aku dapatkan solusi tersebut? Apakah lewat webinar ini atau ada referensi yang lain? Dan hasil apa yang kuharapkan? Nah, ini 4 pertanyaan. Coba Bapak Ibu bisa chat di grup ya. Masalahnya apa, solusinya apa, terserah mau menjawab yang mana. Silakan bisa chat di grup. Saya akan coba cek Bapak Ibu apakah bisa diketikkan di chatnya. Kelihatan enggak ya? Kurang besar ya? Ya bisa di zoom. Apa masalah yang kuhadapi
Belum ada yang chat ya ini ya Bapak Ibu ya? Atau bingung caranya ngechatnya? Iya Pak, cara ngechatnya gimana Pak? Iya, sudah kuduga. Bu. Iya Pak, Pak, ini belum bisa cara Chatnya Nah, di nggak dinonaktifkan bisa Pak. di Dinonaktifkan. nggak Ya, tahu ini cara nanti juga. ngechatnya Pak. Tidak bisa Baik. ngechat. Oke, baik ngechatnya. obrolannya hitam. Kalau pakai handphone, kalau Obrolannya pakai di itu Pak. laptop Obrolannya tinggal ditutup pilih kayaknya untuk Pak, hitam. chatnya ya, diklik saja, kemudian diketikkan saja di kolom chat. Tapi kalau Bapak Ibu Bagian kolom tidak chatnya bisa, kena nonaktif itu Pak. ya, Kemudian obrolannya hitam. Bagian Pak. kolom chatnya nonaktif Pak. Hidupkan. oh gitu ya. Mohon maaf. Ini berarti saya yang belum mengaktifkan ini kolom chatnya ya. Iya Bapak, masih disilang. Oh iya, terima kasih banyak. Coba saya cek dulu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya aktifkan itu semua. Nggak bisa Bapak, masih ini, belum bisa obrolannya kayaknya masih ditutup itu. Kalau iya, untuk Kak. Di situ ya question and answer-nya bisa. Sembunyikan belum dipesan Bapak. Q&A-nya bisa Pak. Oke, Q&A-nya bisa ya. Ya, coba. Halo, Ya. kolom chatnya belum bisa dibuka, Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, baik, kalau memang tidak bisa, mohon maaf ini saya lanjutkan saja karena waktunya sangat terbatas sekali. Kita lanjut saja nggih, Bapak Ibu. Iya Bapak, lanjut Pak, lanjut. Oke, baik. Saya mute ya. Nah, tadi ada 4 pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apa masalah yang kuhadapi, kemudian solusinya apa yang sudah kudapatkan, dari mana, dan hasilnya seperti apa. Mohon maaf, saya mute dulu ya semua ya. Nah, ini Bapak Ibu. Pasti setidaknya hasil yang diharapkan adalah kondusif. Ya, situasi di pembelajaran itu kondusif. Kondusif itu apa? Memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. Jadi kalau hasil yang diinginkan Bapak Ibu dan itu mendukung untuk hasilnya, maka itu disebut kondusif. Ini yang diharapkan, bahkan dari guru-guru kan pasti mikirnya masuk ke kelas, pokoknya situasinya kondusif. Tapi kalau tidak kondusif, pasti kita terus jadi terganggu kan. Nah, itu menjadi masalah. Nah, pengelolaan kelas salah satunya merupakan salah satu aspek penting untuk mengoptimalkan peran dan potensi pendidik dalam pembelajaran. Kalau ada 2 sebenarnya Bapak Ibu, pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran. Tapi untuk kali ini saya hanya menyampaikan terkait dengan pengelolaan kelas. Nah, ini sumbernya nanti Bapak Ibu bisa saya share di grup WA atau mungkin juga bisa di linknya itu dibuka untuk membuka bukunya. Nah, ini bukunya coba saya buka ya Bapak Ibu. Nah, ini buku pengelolaan kelas. Ini saya coba membaca, ini ada note-nya, tapi saya juga belum selesai untuk membaca. Nanti Bapak Ibu bisa download dan mencoba untuk membaca. Ada 240 halaman. Saya baru sampai di 100 berapa gitu Bapak Ibu. Ya, itu untuk bukunya. Lalu untuk selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Nah, kita coba aktifkan mic-nya, mau kiri atau yang kanan menurut Bapak Ibu? Kiri. Kiri. Kiri yang biru, Pak, yang biru. Yang biru, pakaiannya biru yang sebelah kiri. Iya, biru. Ini juga ada biru ini. Kiri Pak. Biru. Kiri. Iya, yang kiri ya. Ada yang pilih yang kanan? Biru, Pak. Kiri. Oke, baik. Yang kiri, Pak. Kanan. Yang kiri ya. Baik, saya mute lagi ya. Kanan. Nah, oke, saya mute lagi ya Bapak Ibu. Saya lanjut lagi. Nah, dari gambar yang ini mana yang lebih baik? Tentunya ada beberapa hal yang perlu
pertimbangkan. Dia jatuh katanya. Iya. Dia situ dia jalan dia jatuh nih dari pohonnya. Baik. Gimana? Saya mute dulu ya Bapak Ibu. Nah, oke, saya lanjut lagi. Nah, ini menurut Bapak Ibu yang sebelah kiri. Nah, kiri itu mungkin lebih aktif ya. Anak-anak bisa dengan bebas leluasa untuk diskusi. Tapi yang di sebelah sini mungkin hanya sebatas dan searah. Nah, ini salah satu untuk pengelolaan kelas seperti apa. Ya, anak-anak menjadi lebih senang dengan variasi. Tapi kalau seperti ini terus juga mungkin ada kebosanan dari anak-anak. Maka perlu kita pertimbangkan ketika kita mencoba untuk mengelola kelas, menata tempat duduknya, itu juga perlu dipertimbangkan. Tidak harus seperti ini terus, nah, kadang harus berubah. Bahkan setiap hari berubah itu juga baik, karena anak-anak sekarang kan tipenya adalah pengennya praktis, gitu. Apalagi kalau anak-anak SD. Ini kayaknya semua guru-guru SD juga ya, banyak yang guru SD juga ya. Jadi itu untuk mengelolanya juga harus lebih yang bisa untuk pergerakan anak-anak. Ya ada SD, SMP, SMA ya. Perguruan tinggi enggak ada tuh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, hambatan atau masalah dalam pembelajaran. Hambatan dalam proses pembelajaran diantaranya, ini pasti Bapak Ibu setuju, tidak ada respon dari murid. Mungkin Bapak Ibu sudah menggebu-gebu, bersemangat untuk belajar, tapi tidak ada respon sama sekali dari murid. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu ketika mengajar, murid malah sibuk sendiri, malah ngobrol sendiri, begitu ya. Perhatian murid yang bercabang, kekacauan penafsiran antara guru dan murid. Jadi guru punya pandangan A, murid punya pandangan B. Kurang perhatian murid karena guru sangat monoton. Nah, mungkin apakah kita itu monoton atau ada variasinya? Verbalisme, guru hanya berkata-kata, sedang murid dalam kondisi yang pasif. Nah, apakah Bapak Ibu seperti itu atau ada prakteknya, atau kalau guru SD kan ada gerak dan lagu dan sebagainya. Keadaan lingkungan fisik yang sangat mengganggu, misalnya kena bencana alam atau banjir, nah itu kan juga menjadi hambatan atau masalah dalam pembelajaran. Nah, ini kami tawarkan atau saya tawarkan dari yang saya baca itu, kiat supaya berhasil mengatasi permasalahan adalah yang pertama kondisi fisik. Jadi ruangan tempat belajar tadi, Bapak Ibu sudah mengatur belum? Ya, ada Belum. Oh, belum ya Bu ya. Kondisi ruangannya seperti apa Bu? Ini jawab belum itu belum makan siang atau bagaimana ini Bu? Oke, saya lanjut lagi saja ya, karena ini banyak sekali, harus ngecat ada 200-an lebih. Saya lanjut dulu saja. Kondisi fisik ada ruangan tempat belajar, kemudian pengaturan tempat duduk, Bapak Ibu. Ya, saya sarankan nanti setelah ini webinar, Bapak Ibu bisa mengatur tempat duduknya. Dicoba aja. Selama ini kok anak-anak pada rame ya. Coba saya buat memutar, atau mungkin seperti tapal kuda, atau dibuat kayak tadi ada kelompok-kelompok. Nah, itu bisa tidak dengan meja kursi yang ada. Kemudian ventilasi dan cahaya. Mungkin Bapak Ibu anak-anak merasa gerah atau panas itu ya. Atau mungkin kedinginan di dalamnya, itu juga mengganggu. Kemudian pengaturan penyimpanan barang. Lalu yang kedua, kondisi non fisik. Nah, ini sangat memengaruhi Bapak Ibu. Tipe kepemimpinan Bapak Ibu itu seperti apa? Apakah otoriter, apakah laissez-faire, atau demokratis? Nah, Bapak Ibu harus bisa jadi tiga-tiganya itu. Kadang memang harus otoriter, kadang juga harus demokratis, kadang juga harus memberikan kemerdekaan pada anak-anak atau kemandirian untuk mengatur pembelajaran. Lalu sikap guru seperti apa? Nah, suara guru. Saya yakin ini Bapak Ibu, Ibu-ibu semua ini suaranya saya mute ya. Nah, suaranya ini pasti sangat keras ya, karena tadi saya mengecek itu, oh Pak, itu chatnya belum dibuka. Nah, berarti suara gurunya sudah oke semuanya. Kemudian pembinaan hubungan baik. Nah, sudahkah Bapak Ibu punya hubungan baik dengan siswa? Atau hanya sebatas guru
ketika masuk ke kelas hanya mengajar lalu masuk lagi ke ruang guru kemudian ngajar lagi setelah selesai pulang. Nah, sudahkah Bapak Ibu punya hubungan baik dengan siswa? Lalu yang ketiga, kondisi organisasional, kegiatan siswa. Di dalam Screen-nya kecil, Pak. Iya, oh kecil ya. Oke, mohon maaf. Saya sudah besar ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak, Oke, sudah. saya lanjut lagi. Kondisi organisasional atau kegiatan siswa, pergantian pelajar, masalah siswa. Ini juga berpengaruh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sekolah tidak ada kegiatan yang mendisiplinkan, tidak ada literasi, tidak ada apel pagi, tidak ada istilahnya kegiatan senam atau yang membuat kebiasaan-kebiasaan baik, maka untuk mengelola kelas itu pasti juga akan kesulitan karena Bapak Ibu merasa sendiri mau mengkondisikan disiplin tapi dari sekolah tidak mendukung sendiri-sendiri ya sudah maka tidak jadi. Nah, ini kiat berhasilnya itu tadi fisik, kondisi fisik Bapak Ibu di kelas harus diatur, kemudian kondisi non fisiknya Bapak Ibu sendiri selaku guru, dan yang terakhir adalah kebiasaan baik atau rutinitas yang ada di sekolah. Saya yakin kalau ini 1, 2, 3 dilakukan, pengolahan kelas bisa berjalan dengan baik. Nah, habis ternyata Bapak Ibu. Nah, itu saja kalau yang akan saya sampaikan itu baru sebatas kiatnya. Ya, ini berdasarkan buku yang sudah saya baca Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan ini di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk sumbernya akan saya share di grup WA ya. Bapak Ibu sudah gabung di grup WA? Sudah, Pak. Sudah. Saya belum, Pak. Gabung di grup WA. Belum, Pak. Masih ada yang belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya, Kak, belum tahu caranya. Belum gabung. Ya, Belum, Pak. Belum, Pak. Caranya, Pak. yang belum Gimana Pak? Oke. Tolong dong Pak. Belum. Belum. Ya, kalau mau gabung Bapak Ibu bisa masuk di PMM ya, ini ya. Misalnya Sampun, Pak. Sampai bergabung. oh sampun, terima kasih. Saya izinkan saya untuk menjelaskan dulu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika di PMM, Bapak Ibu bisa di handphone Bapak Ibu ada ya, pakai handphone bisa atau pakai di laptop atau di PC. Nanti masuk di komunitas, Bapak Ibu ini ada komunitas, diklik atau dipilih, kemudian dicari Sinarma ini ya, Bapak Ibu, silakan bisa masuk di Sinarma. Nah, kemudian di scroll ke bawah. Nah, di sini ada WhatsApp-nya Bapak Ibu. Tinggal pilih saja WhatsApp, nanti bisa bergabung di sana. Atau nanti ya. Apa nama komunitasnya? Apa namanya tadi, Pak? Oh, komunitasnya Sinarma, Bu. Sinarma, Pak ya? Iya. Saja boleh ya, Pak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya saja ya, Pak. Nah, Makasih ya, Pak. oke. Atau Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk di grupannya, nanti bisa japri ke saya ya untuk daftar hadirnya akan saya share di grup. Boleh. Oke. Jadi daftar hadirnya Saya lanjut lagi ya masuk Bapak dari Ibu ya. ya, Pak. Iya Bu. Daftar hadirnya harus masuk dari Sinarma WA-nya dulu ya, Pak. Iya. Nah kalau saya share di chat kemungkinan Bapak Ibu tidak bisa membuka ya. Iya. Iya, makanya saya share di grup WA saja ya. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan pengelolaan kelas. Salah satunya adalah
untuk mengatasi atau kiat sukses untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang di SMP Pangdul Tuntang mungkin bisa menyampaikan dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin Bapak Ibu sharing ketika sudah ada masalah lalu solusi yang akan dipilih apa untuk minggu depan. Nah, kira-kira apa? Monggo dari Pak Adi, Pak Budi, Bu Har, atau Bu Ana, dari siapa dulu? Ingin diberi kesempatannya. Minggu depan. Iya. Kira-kira apa? Ada masalah terus saya mau milih ini, atau mungkin jenengan sudah baca apa, literatur apa. Ya. Nah, ya. Mungkin ada. Oh iya, ya, monggo Bu Ana, Bu Ana. Yang saya hadapi kemarin itu ya berdasarkan pertemuan sebelumnya kan memang yang dihadapi di sekolah ini adalah masalah pengelolaan kelas juga, di mana siswa itu ketika pembelajaran itu fokusnya sering hilang begitu. Saya mencari-cari referensi untuk mengatasi masalah tersebut. Itu saya menemukan di web Guru Inovatif. Saya baca-baca di situ, di web Guru Inovatif itu ada kiatnya agar anak-anak itu fokusnya itu tidak hilang-hilang. Itu pembelajaran kita diselingi dengan permainan. Kemudian di awal juga selain tadi Pak tadi sudah menyampaikan adanya 3 hal yang mendukung dalam kiat-kiat kita agar pembelajaran bisa sukses tadi, dalam pengorganisasian pembelajaran itu di awal pembelajaran guru harus datang tampil dengan semangat terlebih dahulu agar siswanya juga tertular semangatnya. Itu. Jadi mungkin yang akan saya laksanakan di minggu depan itu yang pertama adalah mengorganisasi pembelajaran itu bagaimana agar ada gamenya sehingga fokus anak itu tidak lari kemana-mana. Di awal dengan persepsi yang penuh semangat kita menyampaikannya dengan semangat agar anak-anak itu lebih tertarik gitu. Kemudian mengkondisikan perhatian anak-anak itu agar lebih fokus terlebih dahulu, baru kita akan masuk ke pembelajaran setelah mereka bisa fokus dalam satu perhatian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai saat ini, Pak. Baik, terima kasih. Ini Bu Ana ini mencoba solusinya adalah memakai permainan atau game itu ya, supaya lebih fokus dalam perhatian, karena selama ini kok motivasi sama perhatiannya kok berkurang. Nah, siapa tahu. Nah, besok di minggu depan akan ada topik terkait dengan refleksiku sebagai solusinya ya. Nanti bagaimana, nanti kita coba share videonya seperti apa. Nanti saya coba masuk ke kelasnya Bu Ana ketika memberikan permainan itu, bagaimana anak-anak itu, apakah tetap fokus atau malah sering bermain terus atau bagaimana. Nah, nanti kita sharingkan bersama-sama. Begitu biasanya Bapak Ibu kami. Jadi bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu ada 320 guru ini. Setelah webinar ini diharapkan untuk mempraktekkan ya. Baik. Kalau Bu Har ada yang mau di-sharingkan, monggo. Belum nggih. Oke, kalau Pak Budi? Ya, kalau dari saya itu lebih pada gaya belajar anak-anak itu yang membuat riuh, suasana tidak terkendali. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kan pengalaman ini sering muncul. Saya berpikir bahwa perbedaan atau apa istilahnya diferensiasi anak-anak itu kan macam-macam nih. Nah, rencana ke depan itu saya mencoba melokalisir anak-anak yang punya kebiasaan sama. Saya akan mencoba memakai perbedaan itu dulu
bukan berarti mengesampingkan gaya belajar yang Iya, lain. iya. Tetapi harapan saya yang paling banyak perbedaan dalam kesamaan itu bisa menggiring yang lain ke atas itu. Nah, beberapa anak itu kan ini berbicara, itu di kecenderungan berbicaranya besar gitu. Nah, saya berharap saya mencoba untuk merencanakan memberi kesempatan yang lebih kepada anak-anak itu. Harapan saya ya karena keberhasilan teman-temannya itu menjadi motivasi, menjadi apa ya, semacam motivasi dan apa Pak yang satunya namanya motivasi itu Pak? Semangat. Menjadi semangat bagi yang lain. Oh ternyata perbedaan kebiasaan teman saya itu ketika dikembangkan kok hasilnya baik ya. Tapi gambaran detailnya belum ada. Berarti saling menginspirasi, Ya, saling mempengaruhi yang baik gitu ya, Ya. Pak ya. Oke, baik. Berarti dicoba dikelompokkan dengan yang perbedaan itu, tapi nanti yang baik akan mempengaruhi yang tidak baik itu menjadi baik semua gitu ya, Pak ya. Harapannya begitu. Baik, terima kasih Pak Budi. Kalau Pak Adi ada? Kalau saya mungkin akan mencoba dengan mengingatkan kembali apa yang menjadi kesepakatan masing-masing kelas. Karena kalau anak itu diingatkan, itu pastinya anak juga akan punya batasan-batasan tertentu, ya. Tidak terus overacting ataupun energinya dihabiskan di dalam kelas. Oke. Lalu yang kedua mungkin saya akan mencoba dengan teknik stop. Teknik stop itu teknik relaksasi, di mana anak-anak kembali untuk difokuskan dalam satu situasi, yaitu diam dan refleksi. Lalu kita berikan bisikan ya, apa sih tujuan kalian datang ke sini? Ya meskipun itu juga tidak mudah dilakukan oleh anak, karena beberapa anak juga dalam teknik stop tersebut itu malah justru ada yang mengganggu temennya, ketawa itu ya ada, usil ya, kalau bahasa Jawanya usil. Ya, itu mungkin akan saya coba kembali. Dan memang kalau problematika yang saya sampaikan pada minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kan memang ada 1-2 anak saja. Nah, setelah saya baca-baca referensi atau sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain, itu anak itu memang harusnya energinya itu dikeluarkan dulu, Pak. Ya, entah itu dengan aktivitas fisik atau mungkin suruh menyanyi atau apa terlebih dahulu itu, sehingga nanti pada saat pembelajaran energi yang berlebihan tadi itu tidak keluar pada saat ya, mungkin kira-kira itu dulu, Pak. Jadi mau disalurkan itu. Nah, Cuman nanti bagaimana baru mau dipikirkan gitu ya, Pak ya. Ada teknik stop dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Adi. Itu ya Bapak Ibu tadi dari kami. Yang pertama ada pengelolaan kelas. Silakan Bapak Ibu bisa mencobanya walaupun mungkin ada beberapa atau semuanya sudah mencoba. Tapi apakah Bapak Ibu sudah memikirkan itu sudah efektif belum? Kondisi fisik, kondisi non fisik, lalu kondisi organisasional atau rutinitas di sekolah itu sudah mendukung untuk pengelolaan kelas atau belum. Lalu dari Ibu Ana tadi menggunakan game supaya lebih fokus. Dan Pak Budi tadi lebih pada menyatukan perbedaan sehingga yang baik itu mempengaruhi yang tidak baik menjadi baik. Ya. Terus Pak Adi tadi ada teknik stop sama mencoba untuk menyalurkan tenaga yang berlebih itu. Nah, kegiatannya seperti apa baru besok. Nah, maka silakan Bapak Ibu besok bisa ikut ya, ikut di webinar yang selanjutnya dari kami. Seperti apa sih kami berlima itu untuk mengelola kelas, lalu dokumentasinya seperti apa nanti kita share-kan. Siapa tahu Bapak Ibu juga akan menge-share. Nah, ini ada raise hand. Ini apakah betul-betul akan bertanya? Saya coba. Ini Esda Lisan itu siapa ya? Bapak atau Ibu? Halo, Esda Lisan. Oke, nampaknya kok hanya
hanya memencet saja ya. Ini keliru pencet kali ya. Saya olahraga. MHYD ayunan. Apakah tidak? Tanya atau ini Kaironika, Ibu atau Bapak ini? Ada yang akan bertanya? Pak. Oh, Ibu, Pak. Peserta kegiatan belajar. Oh iya, silakan. Saya spotlight dulu ya. Silakan Ibu atau Bapak ini, Kaironisa. Ibu, Pak. Ya, silakan Ibu, mungkin kameranya bisa dihidupkan. Oh iya, Pak. Oke, mic-nya bisa dihidupkan, Bu. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, untuk kiat sukses mengatasi masalah dalam pembelajaran. Tapi ini lebih kepada situasi kelasnya ya, Pak ya, siswa ke peserta didiknya. Jika pembelajaran sebenarnya yang agak kacau itu di jam-jam terakhir ya, Pak ya, di jam 7-8. Kebetulan saya guru SMA. Siswa saya kan itu kan SMA itu otomatis 16-17 tahun ya Pak ya. Kalau misalnya dipakai metode belajar ada game gitu, itu jam terakhir tidur gitu Pak. Jadi dalam pembelajaran yang masalah yang pertamanya itu tidur siswanya itu Pak. Bagaimana cara kita memberitahukan ke siswa yang harusnya saya udah menyampaikan coba yang ngantuk keluar dulu belajar udah terus di muka balik ke dalam paling tahan 10 menit tidur lagi gitu Pak. Jadi apa ya caranya supaya siswa di jam-jam terakhir ini yang rawan, karena saya kebetulan guru pendidikan agama Pak, aduh anak-anak kok dengar ceramah apa kasih kelompok pun juga saya buat discovery learning misalnya gitu kan, kelompok 4 orang biar semua kerja jangan rame-rame. Itu pun sama, yang kerja 2 orang juga, yang tidur ya tidur aja. Ini apa udah penyakitnya atau karena jam rawan? Itu yang kurang paham saya Pak. Mohon solusinya Pak. Oke, baik Ibu Khairunisa dari SMA. Terima kasih Pak. Dari Banda Aceh Pak. Banda Aceh, luar biasa ini. Wah, jauh-jauh bisa gabung di Sinarmas. Terima kasih Bu Khairunisa. Tadi yang saya sampaikan, mohon maaf saya mute lagi. Ya, yang tadi saya sampaikan terkait dengan pengelolaan kelas itu kan ada kondisi fisik. Kalau saya yakin Ibu ini sudah dari situasi situasi di kelas itu kan sudah mendukung sebenarnya. Atau mungkin kalau misalnya belum mendukung, oh ini kok pas jam terakhir rasanya kok panas sekali di kelas. Nah, apakah Ibu mencoba ada ruangan lain atau berada di luar ketika tidak hujan? Itu bisa membantu atau tidak? Atau mungkin kalau itu tidak membantu, berarti harus dipikirkan lagi. Yang kedua, kondisi non-fisik. Nah, ini lebih pada Ibu sendiri. Nah, tipe dari Ibu, apakah ada bisa, kalau seperti anak-anak seperti itu kan kita tidak bisa untuk membiarkan ya. Kadang kita harus otoriter untuk menyampaikan, ayo silakan bisa bangun, diperhatikan. Tapi paling yang tadi yang disampaikan Ibu, hanya 10 menit. Setelah itu tidur lagi. Ya, berarti sebenarnya bahasa tubuh itu, mohon maaf, materi yang kita sampaikan itu mungkin tidak disukai oleh anak. Secara tidak langsung, anak itu langsung ngomong, aduh aku itu capek, aku itu butuh sesuatu yang lain. Nah, apakah Ibu sudah pernah membuat kuesioner atau angket minat kira-kira anak itu suka apa gitu? Nah, apakah pernah Bu? Ya Ibu, mic-nya agak keras sedikit Bu. Saya kok tidak dengar ya. Malah mute, coba masih mute Bu.
Coba di unmute lagi. Di sini nampaknya masih mute, Bu. Belum dihidupkan mic-nya. Nah, ini Bu, apakah kelihatan ini Ibu mic-nya masih mute ini? Oke. Ada gambar mic-nya bisa diklik dulu supaya bisa, atau mungkin sinyal ya. Baik, mungkin karena hujan dan sebagainya ya. Saya anggap saja untuk Ibu coba untuk membuat angket minat, seandainya sudah ada. Dari situ mungkin Ibu bisa mengetahui keadaan dari anak, siapa tahu, oh dia sukanya menggambar, oh dia sukanya ini. Iya. Nah, kita coba fasilitasi dengan cara yang lain. Saya sendiri juga mengalami ketika mengajar agama, itu memang sangat sulit Ibu untuk disukai sama anak itu, apalagi yang kita harus diam dulu anak-anak, modelnya ceramah itu ya. Nah, terus suatu hari saya mencoba untuk hal yang berbeda. Saya meminta anak untuk lebih aktif lagi. Silakan sekarang gilirannya siapa? Karena ini kan modelnya adalah kegiatan rutin ya. Apakah semuanya menghidupi atau tidak. Jadi yang giliran untuk doa siapa? Siapa yang giliran untuk menyanyikan lagu siapa? Kalau sudah itu baru saya memulai untuk pembelajaran. Apakah Ibu ada video ya silahkan bisa dipakai untuk video yang interaktif. Kalau untuk game-game yang ada mungkin ya hanya 1 menit 2 menit Ibu, betul. Saya juga setuju. Nah, kalau sudah masih seperti itu, maka kita tarik lagi ke hubungan personal, Bu. Ibu kalau bisa mencoba untuk bertemu dengan anak. Nah, ini menjadi mencoba untuk memperbaiki mungkin hubungan yang baik. Apakah sejauh mana Ibu itu ada hubungan yang baik dengan anak. Saya, ternyata ada sakit hati dengan Ibu misalnya, kok saya dimarahi terus, kok saya tidur terus dimarahi. Ya mungkin akan curhat dengan Ibu. Misalnya, Bu, saya baru saja dimarahi oleh orang tua, sehingga saya merasa kok saya itu disalahkan terus. Nah, siapa tahu malah nanti bisa curhat dengan Ibu dan akhirnya terbuka dan berubah, tidak tidur lagi. Nah, tapi ya hati-hati ya Bu, kadang itu kalau anak-anak itu laki-laki ya Bu ya itu ya. Iya Pak, laki-laki Pak. Nah itu kadang itu kalau kita maksudnya baik ya untuk tapi kan kalau kelamaan kita hubungannya terlalu dekat juga bahaya juga ya Bu ya. Iya Pak. Sudah dewasa ya. Dicoba dulu ya Bu ya dengan kalau memang dari game, dari apa yang sudah kita usahakan masih seperti itu, berarti ada catatan khusus dari anak itu yang perlu ada pendekatan secara personal. Nah, nanti kalau hubungannya sudah baik, oh ternyata dia itu sakit hati dengan ibu atau merasa tidak suka dengan ibu, siapa tahu ya bisa diatasi. Nah, kalau memang sudah tidak bisa Bu, mau bagaimana lagi? Kita sudah berusaha. Kita serahkan kepada Allah saja gitu ya Bu ya. Jadi kan Pak, saya udah bagikan kuesioner juga ke siswa, ke semua siswa. Saya tanya di siswa maunya mereka belajar seperti apa di jam-jam terakhir. Memang ada jawaban, Bu di luar kelas, jangan di kelas aja, Bu jangan banyak kali nyatat, Bu jangan banyak kali hafalan. Akhirnya saya pilih ada yang bilang masuk ke lab. Saya masuk ke lab, saya putar video. Kalau saya putar tontonan, yang biasa tidur 3, 4 orang, 5 orang ini nonton, enggak ngantuk dia Pak. Tapi kan juga kita nonton aja gitu kan Pak. Itu udah mulai saya penjelasan, dia udah muak dan ngantuk. Jadi pada 1, 2 orang, 3 orang tidur itu naik ke yang kalau saya biarin yang 3 orang tidur, yang lainnya pun kayak jadi itu kan enggak mungkin nonton juga. Kita kan penjelasan juga ya Pak ya. Di saat penjelasan lah siswa ini tidur 1, 2 orang, 3 orang. Nanti kalau dibiarin tidur lainnya pun ikut juga tidur.
Begitu Bapak. Jaringannya nggak bagus. Oke, Ibu Sri, kalau orang ada yang Bu, mohon maaf. Dia sempat Jaringannya terputus ya. Bisa dengar? Iya. Jaringan jam berapa, Bu? Oke, baik. Sekali lagi, Ibu sudah berusaha dengan video, dengan angket. Tapi sekali lagi, Bu, saya sarankan Ibu tetap harus lebih ke kondisi non fisik ya, ke sosio-emosional Ibu. Jadi sebagai guru, kita tetap harus jaga jarak dulu. Istilahnya kita mencoba untuk memimpin anak, mengarahkan anak. Jangan sampai nanti kalau ya kalian pengen apa? Nah, kalau pengen apa semuanya pasti pengennya sesuai yang mereka inginkan. Sedangkan kita kan juga punya keinginan. Ada juga Ibu, nanti kalau Ibu membaca di buku pengolahan kelas, semoga bisa ya Bu ya. Nanti masuk saja di link tree itu. Link ini kelihatan enggak ya? Ada link. Ini linknya tuh. Yang di sini. Hilang, Coba ya? Ibu lihat tuh. Udah hilang lagi. Tampilannya gitu doang. Ini Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa masuk di link tree garis miring atau slash Sinarma yang besar. Nanti di sini ada materi. Nanti coba dibuka ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada linknya ini. Bisa dibuka lalu dibaca. Semoga Ibu siapa tadi Bu? Khairun menemukan jawabannya Bu, karena di sini di buku ini saya membaca beberapa ini misalnya permasalahan dan solusi dalam pengelolaan kelas. Salah satunya saya baca itu kalau memang sudah diusahakan Bapak Ibu, semua mengusahakan sudah dengan video, dengan coba dialog, ternyata memang anak-anak ini tidak bisa, coba dengan hubungan baik tidak bisa, nah maka ditarik lagi ke atas. Kan ada wali kelas, ada guru BK, atau ada kepala sekolah. Sehingga nanti tidak berlarut-larut Ibu. Saya juga kasihan ini Bu Khairunisa ini sudah mencoba untuk mengajarkan yang baik ya Bu ya, yang berakhlak gitu ya, tapi ternyata anak-anak kok tidak mendengarkan. Wah, ini bahaya ini. Nah, satu Ibu sudah berefleksi itu sudah baik, sudah diusahakan, tapi kalau tidak bisa serahkan pada yang lebih atas lagi gitu ya. Tapi besok semoga kabarnya baik ya Bu ya, dicoba dulu dengan tadi ya hubungan personal. Ibu PR-nya adalah mencari tahu siapa yang paling dominan. Nah, coba untuk dialog karena mereka sudah dewasa ya. Siapa tahu mereka memang butuh perhatian dari Ibu. Demikian Ibu, semoga bisa saling sharing dan belajar. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Maaf Bapak, linknya bisa diminta Pak, link hadirnya Bapak. Oh, link daftar hadir. Oh ya, ini ibu-ibu ya, baik Pak. Segera buru-buru mau belanja ya, gitu Pak. ya, Pak ya. Nanti tidak pasarnya tutup gitu ya, ini jam 1. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Ada 332 yang sudah hadir di diskusi bersama di Sinarma. Semoga tidak membuang waktu, tapi Bapak Ibu mendapatkan materi yang baik. Semoga minggu depan bisa bersama dengan kami lagi. Saya coba share untuk linknya ya. Saya share di grup WA. Semoga Bapak Ibu sudah gabung di grup WA. Telegram udah. Bapak, saya belum bisa gabung di grup WA. Oh iya Bu, ini sudah saya share di grup WA untuk daftar hadir. Bapak Ibu silakan bisa mengisi ini ya, isiannya seperti ini ya Bapak Ibu.
Pak Teddy, kami tidak masuk grup WA gimana Pak Teddy? Nggak bisa masuk grup Gimana, Bu? WA. Saya Oh, tidak masuk masuk ke grup grup WA. WA. Gimana dong? Masuk grup WA, Iya. Pak. Oke. Ke Bu Herlita aja. Bu Herlita aja, Bu Herlita. Bagaimana Bapak? Bu saya kasih Sebentar, ke Gi. Jafri deh. Oke. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Bu saya udah kirim nih. Oke. Udah ya. Pak Teddy, kalau tidak masuk grup WA. Oke, saya mute dulu sebentar, mohon maaf ya. Kalau tidak bisa masuk ke WA, coba ketik. Nah, coba diketik ini Bapak Ibu. Di anu ya, di apa? Browsernya Bapak Ibu silakan bisa diketik linknya ini. Tolong diperjelas Pak, dibesarin tolong Pak. Ini sudah kelihatan? Pak. Gitu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke, silakan yang ini Sudah yang Pak, bersedia. udah besar. Ah, nggak bisa? Tampilannya sudah besar. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nanti untuk sertifikatnya sudah terkirim di email Bapak Ibu ya. Iya Pak, terima kasih. Kelihatan Pak. Ya, kalau sudah monggo, kalau mau belanja, silakan dengan kita. Pak Teddy, Sampai jumpa lagi. di WA ya Pak, linknya ya Pak. Tanggal berapa ya? Oke. Atau Bisa yang kasih dijual di linknya. internet, Pak. Tolong Pak, tolong dikirimkan lagi linknya bisa Pak. Atasnya Pak di grup. Untuk gimana nih sinyal mungkin kami nih Pak di desa. Oh iya, Bu. Pak, kami di dekat laut Pak, susah Pak. Oke. Ya, Bu. Ini bisa WA saya ya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya, Maaf Pak, kami langsung ini nomor Bapak ya, nomor Bapak. Ya, ya. Nanti saya kirim linknya ya. Pak Teddy, makasih Pak Teddy. Iya, sama-sama. Selamat siang. Terima kasih. Iya. Kasih semuanya Bapak. Iya, Bu. Pak, tiketnya sudah masuk. Oke. Sama-sama, Ibu. Makasih Pak. Iya. Saya menjawab absennya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi sama-sama, Ibu. Terima kasih Pak, sertifikatnya udah masuk. Semoga Ya. kita berjumpa kembali. Iya, sampai jumpa lagi, Bu. Terima kasih semua. Iya Pak. Terima kasih Pak atas ilmunya. Ih, keluar sertifikat ya. Ini keluar sudah.